Ini adalah biologi Pak, bagian dari sains. Tetap buat SD. Ini untuk SMP Pak. SMP. Yang ini untuk SMP. Jadi saya tunjukkan misalnya Pak, ini adalah pernapasan dada. Ya, kemudian ini adalah pernapasan perut. Yang mana Pak pernapasan? Ini Pak, ini pernapasan perut. Kalau saya gelapkan ini, diaframanya kelihatan, ini perut. Nah, sekarang saya tunjukkan ini dada, Pak. Nggak sadar ya, Pak ya? Nggak sadar. Bedanya di mana? Ya, saya mungkin agak miring lihat. Ya, jadi ya bedanya gerakan dari toraksnya ini, Pak, dan paru-parunya ini adalah pernapasan perut. Kemudian ini adalah pernapasan dada. Ya, sepintas gampangannya ini kelihatan lebih bergerak, lebih. Ini adalah dua-duanya. Nah, tapi nggak ada di sini peraga bagaimana bernapas dengan perut, bagaimana bernapas dengan dada. Ini kan penting buat penyanyi, Pak ya. Iya, betul. Kalau peragaannya ya kita bisa coba sendiri rasakan. Ini yang perut, itu yang ini dada. Kadang-kadang kita malah nggak aware, tapi dengan simulasi ini malah menjelaskan yang sebenarnya seperti apa. Ini buat SMP. Ini buat SMP. SMP kelas kurang lebih kelas 1, Pak. Nah, ini jantung kita yang sedang bergerak, Pak. Geraknya kencang banget. Oh ya Pak, ini tidak kencang karena rileks ini Pak. Pada kondisi kita rileks itu kurang ini kondisi lebih, sebenarnya. Ya sebenarnya Pak, rileks itu sangat individual tapi kurang lebih 95 gerakan detak per menit. Nah kalau kita jalan Pak itu sekitar 140 Pak. Lebih cepat. Oh ya, kalau kita lari Pak, itu Pak. Ini lari pada kecepatan? Ya katakanlah 10 km ya normal aja. Nah ini kita tunjukkan, kita simulasikan ini loh gerakan jantung kita pada ketiga kondisi itu. Ya. Tapi pendek-pendek Pak ya? Ini kan demo Pak John. Tentu sebetulnya keadaan yang sebenarnya panjang. Dan seperti ini nanti tergantung dari gurunya menceritakan. Gambarnya seperti ini, tapi mungkin kalau Bapak sebagai guru, Bapak bisa bercerita 10 menit ini Pak. Oh, dimatikan dulu, kemudian dijelaskan. Persis. Atau Bapak mengajak dialog dari anaknya. Ini kan tidak hanya nonton lalu dia diam saja. Kita ajak dialog. Salah satu mungkin dipanggil ke depan untuk memperagakan ini, melihat hasilnya. Ini biologi. Ini biologi. Tidak ada penjelasan misalnya kalau lebih cepat. Ada Pak. Bisa. Ada. Maksudnya bisa jantungan. Dari sisi kesehatan. Gitu. Ada. Lagi-lagi ini demo Pak. Ada frame-frame lain yang menjelaskan tentang itu. Oh yang tidak ada di demo. Ya nanti terlalu panjang Pak Jan. Bisa sampai besok pagi nih kalau diteruskan. Kalau nggak demo bayar kali Pak. Kemudian apa lagi Pak yang menarik bagi anak? Oke, saya tunjukkan mungkin ini fisika kejadian yang sederhana ya Pak. Ini kita jumpai. Ini fisika Pak. Untuk kelas SMP kelas 2. SMP kelas kurang 2. Lebih Pak. Ini kejadian yang sederhana Pak John ya. Telur yang berada di air garam yang pekat. Oke. Ya, kemudian kalau saya sedikit flashback ke masalah yang lalu, guru mengatakan telur tenggelam, melayang dan terapung. Ingat Pak ya? Yep. Ya, melayang jika demikian, tenggelam jika demikian, terapung jika demikian. Nah, sekarang itu susah kalau hanya di memori. Nah, saya tunjukkan begini Pak. Pada saat pertama, kerapatan dari telur itu yang biru ini. Kerapatan apa Pak? Kerapat itu densitas Pak. Ya, cairannya? Dua-duanya Pak. Yang satu adalah telurnya, yang satu adalah airnya. Oke. Saya ulang. Yang biru ini adalah kerapatan air garam. Oke. Yang orange ini kerapatan dari telur. Oke. Nah sekarang saya tuangkan air H2O. Ya H2O. Bapak tahu H2O, waduh luar biasa ini. saya jadi khawatir Pak untuk demo ini Pak. Nah, karena airnya itu bertambah, bahasa sehari-hari kita air garamnya tambah encer Pak. Yep. Itu artinya kerapatannya berkurang. Dan itu ditunjukkan di dalam grafik biru ini yang mulai mengecil. Nah, pada suatu mengecil saat apanya Pak? Di situ nggak kelihatan mengecil. Kerapatannya Pak. Oh, oke. Ya, kerapatannya mengecil sebab skalanya yang tadi sekian lalu hanya menjadi sekian itu tadi. Jarak horizontalnya itu. Itu kesana itu P apa H apa Pak? Yang ini adalah kerapatan dari air garam, ini adalah H itu adalah ketinggian atau jaraknya. Oke. Ya. Jadi ini menunjukkan Mbak pada suatu saat H itu volume ya. Ya. Kerapatannya ini akan menjadi sama. Itu artinya telur itu mulai menjadi melayang. Mengambang ya. Sorry, ya mengambang atau melayang. Melayang di udara. Ya betul. Ya. Kalau ini kita teruskan, maka dia mulai tenggelam. Kenapa demikian? Sebab kerapatan telur itu konstan kan Pak?
Yep. Sementara air ini karena ditambah terus menjadi encer, lalu kerapatannya berkurang. Proses seperti ini, Pak, saya kira sangat menarik untuk lebih menjelaskan apa sih sebetulnya pengertian terapung, melayang. Kalau begini aja mungkin lebih murah pakai bejana, pakai telur beneran ditambah air kali. Ada hal-hal yang saya setuju, Bapak benar, tapi ada hal-hal yang tidak bisa, yang memerlukan simulasi semacam. Tapi grafiknya nggak bisa, Pak. Ya, kalau betul, gitu ya. Betul. Untuk menunjukkan volume sama tingkat kerapatan, kalau itu nggak bisa. Sulit, ya, tidak bisa. Kemudian Pak, ada contoh yang lain? Contoh yang lain misalnya ini, Pak. Ini millimeter scope. Ya, Bapak sangat familiar. Ini adalah simulasi dari alat yang sebenarnya, Pak. Micrometer scope misalnya untuk mengukur ketebalan dari kertas misalnya. Yep. Oke, lalu kita simulasikan, ini alatnya seperti ini, lalu bendanya itu kita potong demikian, lalu kita ukur. Saya pernah melakukan sedikit eksperimen, kalau tadi kembali ke Bapak tanyakan. Micrometer scope itu bendanya kira-kira sepanjang ini, Pak. Kalau saya memiliki 40 siswa, saya nggak bisa mengajarkan itu kepada siswa karena yang di belakang nggak kelihatan, Pak. Mereka nggak punya semua juga. Nggak punya semua. Lalu guru biasanya bagaimana tekniknya? Saya tanya, ibu mengatakan saya memanggil 5 anak ke depan. Lalu saya tunjukkan, jelas, mengerti, saya minta anak itu kembali ke tempat duduk. 5 anak lagi ke depan. Sementara saya menerangkan yang 5 berikutnya, yang lain rame, Pak. Jadi akibatnya pelajaran itu 45 menit baru selesai. Dengan alat ini, cara membacanya 8 menit selesai. Tapi ini nggak 3D, Pak. Kita tergantung dari situasi. Kalau Bapak ingat yang tadi 3D, yang cermin itu tadi itu 3D. Iya, okay. Yang ini tidak diperlukan 3D.